Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai paradigma kerangka berpikir dan hipotesis tindakan kelas. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Berikut penyampaian materinya. Materi pertama adalah mengenai kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah alur berpikir yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian tindakan kelas dilakukan dari awal proses pelaksanaan hingga akhir. Fungsi kerangka berpikir adalah membantu dan mendorong peneliti memusatkan usaha penelitiannya untuk memahami hubungan antar variabel tertentu yang telah diteliti. Langkah membangun paradigma kerangka berpikir. Yang pertama, pahami keadaan objek penelitian agar bisa merumuskan masalah penelitian dan research question dalam penelitian. Yang kedua, pahami tujuan dan tuliskan tujuan penelitian dengan rinci menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Yang ketiga adalah pelajari teori yang relevan dengan penelitian yang Anda ambil. Kemudian yang keempat, pahami konsep-konsep yang diuraikan. Hal ini sangat penting agar tidak membuat kekeliruan pada konsep yang diuraikan. Kemudian pelajari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian Anda, seperti konsep, teori, sampling, metode penelitian, variabel-variabel. Kemudian yang keenam, kembangkan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Kemudian kita beralih ke hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan diartikan sebagai dugaan sementara pada penelitian yang akan dilakukan, termasuk dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Hipotesis dibutuhkan sebagai acuan peneliti yang disebut dengan hipotesis tindakan. Kemudian beralih ke hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan hipotesis tindakan. Yang pertama, mendiskusikan rumusan hipotesis tindakan dengan mitra peneliti. Yang kemudian, pilih tindakan yang paling menyajikan hasil terbaik dan dapat dilakukan oleh guru. Yang ketiga, masukkan tindakan yang diusulkan. Dalam menentukan tindakan penelitian, bisa berdiskusi dengan teman sejawat, ahli, buku, dan hasil penelitian yang ada. Kemudian pelajari hasil-hasil penelitian telah dilakukan di bidang ini. Kemudian yang keempat, tetapkan berbagai alternatif pemecahan masalah. Kemudian tentukan cara untuk dapat menguji hipotesis tindakan. Selanjutnya beralih ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Desi Irmasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai materi kedua atas nama Desi Irmasari akan menjelaskan materi hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan kelas. Hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara pada penelitian yang akan dilakukan. Termasuk dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, hipotesis dibutuhkan sebagai acuan peneliti yang disebut dengan hipotesis tindakan. Selanjutnya, di sini ada hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan hipotesis tindakan. Di sini hal yang perlu diperhatikan dalam rumusan hipotesis tindakan ada 4. Yang pertama, di sini ada diskusikan rumusan hipotesis tindakan dengan mitra peneliti. Pilih tindakan yang paling menjanjikan hasil terbaik dan dapat dilakukan oleh guru. Yang kedua, pelajari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di bidang ini. Tentukan cara untuk dapat menguji hipotesis tindakan. Yang ketiga ada masukkan tindakan yang diusulkan. Dalam menentukan tindakan, penelitian bisa berdiskusi dengan teman sejawat, ahli, buku, atau hasil penelitian yang telah ada. Yang keempat ada tetapkan berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah. Selanjutnya di sini ada
materi acuan penyusunan hipotesis tindakan dalam PTK. Acuan penyusunan hipotesis tindakan dalam PTK ini ada 3 macam. Yang pertama, menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Yang kedua, ada merupakan jawaban sementara dari kajian teori yang disusun oleh peneliti. Yang ketiga, ada merupakan jawaban sementara dari kerangka berpikir. Selanjutnya ada materi karakteristik hipotesis yang baik. Karakteristik hipotesis yang baik ini ada 3 bagian. Yang pertama ada merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel dan merupakan dugaan tentang hubungan antara 2 variabel atau lebih. Yang kedua ada dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Yang ketiga dapat diuji dengan data dikumpulkan dengan metode-metode. Contohnya ada situasi kelas yang siswa-siswanya sangat lamban dalam memahami teks bacaan. Selanjutnya materi yang terakhir di sini ada formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. Formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan ini ada 4 bagian. Yang pertama ada rumuskan perbaikan berdasarkan hasil kajian. Dengan kata lain, alternatif tindakan perbaikan hendaknya mempunyai landasan mantap secara konseptual. Yang kedua, kaji ulang secara alternatif tindakan perbaikan yang dipertimbangkan secara evaluasi dan segi relevansinya dengan tujuan kelayakan teknik dan keterlaksanaannya. Yang ketiga, pilih alternatif tindakan secara produser implementasi yang dinilai paling menjanjikan hasil yang optimal namun masih tetap ada dalam jangkauan kemampuan guru untuk melakukan dalam kondisi dan situasi sekolah yang aktual. Yang terakhir ada pemikiran dengan seksama perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan yang secara implisit dijanjikan melalui hipotesis tindakan itu, baik yang berupa proses dan hasil belajar siswa maupun teknik mengajar guru. Sekian materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.